Shalom sahabat Mitra Rema, hari ini tanggal 23 Maret 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 58 yang berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan firman ini yang saya beri judul Selalu Ada Upah dari Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang berkata selalu ada upah dari Tuhan itu mau menitiberatkan bahwa Tuhan itu Yehova Jireh, Dia Allah yang menyediakan banyak hal, termasuk salah satunya Dia menyediakan upah bagi saudara dan saya. Nah, kita mau lihat apa yang harus dilakukan oleh orang percaya sehingga dia mendapatkan upah yang disediakan oleh Allah bagi kita. Yang pertama, ada pada pembacaan kita tadi di bagian terakhir berkata seperti ini, bahwa jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ingat, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya di sini berbicara tentang kita melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Karena apa? Ada upah yang tersedia bagi kita. Dikatakan di sana jerih payahmu tidak sia-sia. Kata jerih payah itu bicara tentang kerja kerasmu. Tidak sia-sia itu maksudnya nggak kosong. Ada upahnya. Poin satu, Tuhan mau berbicara buat saudara dan saya bahwa Dia menyediakan upah bagi orang-orang yang bekerja keras dalam persekutuan, dalam melayani Tuhan. Pagi ini Tuhan mau bilang buat saudara dan saya di semua tempat, jangan menganggap remeh sebuah pelayanan yang kita kerjakan bagi Tuhan. Apapun pelayanan yang Tuhan percayakan hari ini pada saudara dan saya, sekecil apapun pelayanan itu, ingat hari ini firman-Nya menjamin Dia menyediakan upah bagi orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, yang giat dalam pekerjaan Tuhan, bukan yang malas. Orang yang malas melayani Tuhan, orang yang malas melakukan pekerjaan Tuhan, dia tidak akan mendapat upah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Tuhan menyediakan upah bagi orang yang mau berusaha, bagi sang pengusaha. Bagi sang pengusaha. Kalau saudara lihat di dalam kitab 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7, di sana Tuhan menegaskan bahwa jangan takut, jangan khawatir, sebab ada upah untuk usahamu, ada upah untuk bisnismu, ada upah untuk perusahaanmu, ada upah untuk apa yang kamu kerjakan di dalam bisnismu. Jadi Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa setiap orang yang membangun usahanya, dia pasti akan bekerja keras, dan setiap apa yang dia kerjakan dan usahakan dalam bisnisnya, ingat Tuhan menjanjikan upah. Tuhan menjanjikan upah, bukan dunia menjanjikan upah, bukan bumi menjanjikan upah, tapi Tuhan menjanjikan upah. Upah itu tersedia, bisa dicurahkan dari surga dengan cara ajaib. Musim boleh sulit, keadaan boleh tidak memungkinkan usaha bisnis kita menghasilkan, tapi Tuhan menjamin di dalam 2 Tawarik 15 ayat 7 bahwa akan ada hasil, akan ada upah bagi usahamu, bagi pekerjaanmu, bagi bisnismu. Yang ketiga,
Tuhan juga menyediakan upah bagi seorang pekerja yang mengabdi dalam satu perusahaan, yang mau bekerja di dalam satu ladang pekerjaan. Matius 10 ayat yang ke-10 itu, di situ Tuhan berbicara di bagian terakhir bahwa ada upah bagi orang yang mau bekerja. Artinya jika orang yang tidak bekerja, jangan pernah mengharapkan upah. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya, mungkin hari-hari ini saudara mendapatkan upah yang sangat minim, tapi Tuhan berjanji dalam firman ini, teruslah bekerja, jangan berhenti bekerja, karena Tuhan selalu menyediakan upah bagi orang yang mau bekerja. Yang keempat, Tuhan menyediakan upah bagi orang yang melayani Tuhan. Kalau yang pertama tadi orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, tapi yang keempat ini Tuhan menyediakan upah bagi orang yang melayani Tuhan. Ingat, melayani Tuhan, melakukan pelayanan kepada Tuhan secara pribadi. 1 Korintus 3 ayat yang ke-8, Tuhan menjanjikan ada upah dari setiap pelayanan yang kita kerjakan untuk Tuhan. Ingat, untuk Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Waktu kita melakukannya, Tuhan menyediakan upah bagi orang yang melayani Tuhan. Artinya hari ini Tuhan bilang dan Tuhan menantang saudara dan saya, jangan berkata saya belum siap melayani Tuhan, tapi mari terus mengambil komitmen melayani Tuhan. Yang sudah melayani Tuhan, jangan undur dari pelayanan, karena Tuhan menyediakan upah bagi orang yang melayani Tuhan. Poin yang terakhir adalah poin yang kelima, dan ini luar biasa. Ternyata ada upah yang Tuhan berikan bagi orang yang memberikan secangkir air minum kepada salah seorang yang adalah pengikut Kristus. Markus 9 ayat 41 menegaskan di sana bahwa jika saudara dan saya atau jika orang lain memberikan secangkir air minum saja kepada kita yang adalah pengikut Kristus, maka orang yang memberi air itu tidak akan kehilangan upahnya di surga. Artinya ada upah yang tersedia bagi orang-orang yang memberi kepada orang yang Tuhan utus, bagi orang-orang yang memberi kepada orang yang adalah pengikut Kristus, bagi orang-orang yang memberi kepada orang yang adalah murid Kristus. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya di poin yang terakhir ini, poin yang kelima. Jika Tuhan mengutus orang-orang yang Dia pilih, jika Tuhan mengutus orang-orang yang Dia urapi datang ke tempat kita dan kita memberikan secangkir air saja kepadanya, maka kita akan menerima upah dari Tuhan. Ada upah yang tersedia bagi kita. Oleh sebab itu Tuhan mau ajarin saudara dan saya pagi ini bahwa Dia menyediakan ada 5 upah, walaupun masih ada upah yang lain, tapi pagi ini Dia menyediakan 5 upah dalam 5 poin itu bagi saudara dan saya. Kita sudah mendapatkan berapa upah dari 5 poin itu? Apakah sudah semua poin? Saudara sendiri yang menjawabnya. Apakah masih 2 poin? Saudara harus mengejar yang 3 yang lain. Tapi Tuhan mau dan rindu saudara dan saya mendapatkan semua upah itu, karena Dia menyediakannya bagi setiap orang yang mau melakukan firman itu. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menerima upah dari Tuhan. Amin.